Let's go! Let's go! Let's go! Menyambung cerita yang kemarin part 2 ini menceritakan tentang Gyu Chol yang tampaknya menderita penyakit serius. Dia terkena tumor otak dan dokter memberitahunya bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Yije tidak peduli, karena misinya kali ini adalah melenyapkan Taewook untuk membalas kematian mantan pacarnya. Tidak butuh banyak waktu dan upaya Yije berkesempatan untuk menemui Taewook ketika pria itu tertarik untuk membeli salah satu karya seninya. Pertemuan mereka tegang berkat permusuhan terselubung Yeji, tapi bagi Taewook pria di depannya adalah orang asing dan nyaris tidak dianggap sebagai ancaman. Meskipun Yeji kehilangan kesempatannya untuk melenyapkan Taewook pada pertemuan pertamanya, tetapi sekarang dia tahu alamatnya dan segera menunggunya di rumahnya pada malam itu. Yeji dengan kemampuan berkelahinya bisa dengan mudah memojokkan Taewook, tapi keadaan berubah ketika pria itu mengeluarkan senapannya tanpa berpikir dua kali. Dia menembak Yeji dari belakang. Tapi tampaknya dia sudah memperkirakan ini akan terjadi dan mengenakan rompi anti peluru. Kesiapannya memberinya keunggulan dan Yije menangkap Taewook untuk dibawa ke studio seninya, namun lagi-lagi keadaan tidak berpihak kepadanya saat tubuhnya tiba-tiba pingsan karena tumor otak. Ini memberi waktu cukup untuk Taewook melepaskan ikatannya dan membalikkan keadaan. Dia dengan bangga membagikan ceritanya kepada Yije tentang bagaimana dirinya berubah menjadi psikopat. Mengejutkannya itu terjadi ketika dia tidak sengaja menabrak pria di tengah jalan, pria yang ditemui Yin pada hari wawancara dan membuatnya gagal mendapatkan pekerjaan. Melihat bagaimana korban meminta pertolongan kepadanya membuat Taewook merasa seperti Tuhan yang bisa memutuskan kehidupan seseorang. Sejak saat itulah dia mulai merasakan kepuasan tersendiri saat melenyapkan nyawa manusia. Gemetar karena kegembiraan Taewook meminta Yije untuk memohon ampun padanya, tapi Yije meludahi wajahnya dan tertawa. Terakhir dia mencoba mengungkit kematian Jinte di pesawat yang ternyata didalangi oleh Taewook agar hak waris perusahaan ayahnya jatuh kepadanya. Taewook terkejut karena itu adalah rahasia miliknya sendiri, tapi dia tidak takut dan pada malam itu Yije mengalami kematiannya yang paling menyakitkan. Meskipun kehidupannya berakhir tragis, Yije terus tertawa saat menghadapi kematian. Ternyata dia tidak pernah bermaksud membunuh Taewook di tubuh kedelapannya. Namun sebaliknya dia menanam benih untuk menjatuhkannya di tubuh berikutnya. Dia tahu bahwa studionya dilengkapi dengan banyak CCTV dan semua perbuatan pada malam itu sudah terekam. Kematian ingin menunjukkan rasa sakit yang sebenarnya kepada Yije, tapi tampaknya dia terlalu fokus untuk membalaskan kematian mantan pacarnya dan mengabaikan semua pelajaran yang diberikan untuknya. Sebelum melanjutkan babak berikutnya, kematian menegaskan sekali lagi bahwa dia akan melempar Yije ke neraka jika dia mencoba membunuh. Tubuh ke-9 adalah seorang detektif bernama Ji Hyung yang dicap sebagai pecundang memalukan. Motonya adalah dia harus mementingkan keselamatannya terlebih dahulu dan tidak mau mengorbankan nyawanya untuk menjaga dan mengayomi masyarakat. Sikap inilah yang membuatnya selalu dikucilkan dan bahkan junior satu timnya tidak pernah menaruh rasa hormat kepadanya. Semuanya bukan tanpa alasan. Ji Hyung ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai polisi hebat yang sayangnya tewas saat bertugas. Ketika Ji Hyung akhirnya menjadi seorang polisi, ibunya jatuh sakit karena khawatir dan takut putranya akan pergi meninggalkannya juga. Karena itu Ji Hyung berjanji kepada ibunya bahwa apapun yang terjadi dia akan mengutamakan keselamatannya. Sekarang Yije dengan ambisinya memanfaatkan Ji Hyung untuk menumbangkan Taewook. Di hari pertamanya sebagai detektif, Yije menumbangkan seorang pemuda yang mengamuk di tengah jalan sambil membawa benda tajam. Ternyata pemuda itu adalah mantan narapidana yang pernah mengkhianatinya di tubuh kelima. Aksi heroiknya tidak hanya menarik perhatian teman-teman polisinya tapi juga semua orang yang melihat rekamannya di media sosial. Yije memimpin tim ke studio Gyu Chol di mana mereka menemukan semua bukti mengenai aksi tidak biasa yang dilakukan psikopat itu untuk membuat karya seni. Namun Yije secara khusus menyimpan rekaman terakhir Taewook saat dia melenyapkan Gyu Chol untuk dirinya sendiri. Dia tahu rekaman itu akan dihancurkan oleh polisi korup, jadi dia menyerahkan rekaman itu ke stasiun berita untuk dipublikasikan. Namun pengaruh perusahaan tekang yang sangat besar membuat Yije kesulitan untuk melawannya. Dia dipanggil ke kantor komisaris hanya untuk berhadapan dengan Taewook yang ternyata sudah menyuap atasannya. Yije tidak mau bekerja sama dengan Taewook apalagi menerima suap darinya. Setelah menghancurkan kontrak, Yije memberitahu Taewook bahwa yang diinginkannya hanyalah dia dan memberitahunya untuk bersiap membusuk di penjara. Membuat langkah pertama, Taewook mendekati para reporter dan memutarbalikkan cerita sehingga orang-orang mulai menganggapnya korban yang mencoba memberi keadilan.
narasinya adalah dia tidak punya pilihan selain melenyapkan Guo Chol untuk menghentikan kekejamannya selama ini. Stasiun berita juga hanya merilis rekaman di mana Guo Chol membawa Taewok ke studionya memberikan kepercayaan pada Taewok dan masyarakat memuji dia sebagai pahlawan. Taewok menjadi tidak terkalahkan tapi saat dia menikmati kemenangannya, Yeji menyerang dengan semua keterampilan yang diperolehnya dari tubuh sebelumnya. Yeji mengatur segalanya untuk menjebak Taewok. Kali ini dia menggunakan cara yang lebih ekstrim untuk menghadapinya. Pertama dia menggunakan kemampuan tubuh keempatnya untuk merancang skenario penculikan yang sistematis. Dia membajak pesawat pribadi Taewok dan meletakkan bom di dalamnya. Kemudian dia menggunakan kemampuan tubuh keduanya penggiat olahraga ekstrim untuk terjun meninggalkan pesawat Taewok yang bergerak sendiri. Melalui video narasi Yeji memberi kesempatan pada Taewok untuk kabur menggunakan parasut 30 detik sebelum pesawatnya meledak, dan meskipun Taewok berhasil meloloskan diri Yeji sudah siap untuk menghadapinya di daratan. Siluet tubuhnya menampakkan tubuh Yeji yang asli, dengan semua amarahnya dia mencoba merenggut nyawa Taewok dan kematian turun ke bumi siap untuk membawanya ke neraka. Beruntung Yeji mengurungkan niatnya saat teringat kepada Jisoo yang memberinya secercah harapan bahwa jalan ceritanya mungkin akan berakhir bahagia jika dia tidak melanggar peraturan. Ketika Yeji berjalan pergi Taewok yang masih terikat pada parasut bangkit untuk menikamnya, namun sebuah hembusan angin menghempaskannya dan hidupnya berakhir tragis ketika sebuah truk menerjangnya dengan sangat cepat. Taewok terbangun di rumah sakit beberapa hari kemudian dengan kedua kakinya yang diamputasi, dan berhasil mengungkap kejahatannya ke publik yang membuat dunianya hancur setika. Setelah balas dendamnya tercapai, Yeji melewati hari-harinya sebagai detektif bersama juniornya yang sekarang sangat menghormatinya dan menganggapnya keluarga. Ibunya sudah meninggal dan janjinya untuk menyelamatkan diri sendiri sudah tidak berlaku. Yeji melakukan tindakan yang sangat berani saat mengorbankan dirinya untuk melindungi juniornya dan dia merasa sangat bangga dengan keputusannya. Namun kematian mencemooh perasaan tersebut dan bertanya siapa dia sebenarnya. Yeji yang bingung tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dan kematian segera mengirimnya kembali ke dunia. Terbangun kembali dan mendapati dia berada di tubuh seorang tunawisma. Dia menonton berita tentang kematian detektif yang meninggalkan luka untuk masyarakat karena pada akhir hayatnya dia dianggap sebagai pahlawan. Untuk pertama kalinya Yeji menghadiri pemakamannya sendiri dan dia mulai memahami maksud dari pertanyaan kematian tentang siapa dia sebenarnya. Semua teman-teman dan kolega sebelumnya memandangnya sebagai seorang tunawisma yang kotor dan bahkan keluarga dari orang yang dia selamatkan memperlakukannya dengan hina. Perlakuan itu membuat Yeji tersadar bahwa hidup sebagai orang lain tidak berarti untuknya. Semua bentuk pencapaian yang ia dapatkan dari tubuh orang lain pada akhirnya tidak menjadi miliknya. Melalui kejadian ini kematian ingin memberi pelajaran untuknya agar lebih menghargai hidupnya sendiri. Karena seburuk apapun nasib yang menimpanya itulah kenyataannya, dia tidak bisa menukarnya dan hanya bisa melewatinya. Namun ternyata Yeji belum sepenuhnya memahami maksud dari setiap hukumannya sampai saat ini. Yeji terjatuh dari tangga saat dia menghindari kristal ingatan, nyawanya tidak terselamatkan dan dia hanya punya 2 tubuh tersisa untuk melewati masa hukumannya. Maut memperingatinya bahwa rasa sakit kematian akan semakin buruk di setiap babaknya dan apa yang menunggunya di akhir adalah rasa sakit yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Yeji yang naif sudah tidak peduli dengan nasibnya, dia berencana untuk mengakhiri 2 kehidupan yang tersisa dan dengan angkuh meminta kematian untuk segera mengirimnya ke dunia. Tubuh ke-11 Yeji adalah gambaran dari apa yang selalu dia harapkan semasa hidupnya. Pria ini sudah menikah punya keluarga sendiri dan menjalani kehidupannya sebagai pekerja kantoran seperti orang-orang pada umumnya. Namun masalah muncul ketika dia tiba-tiba di PHK dan keluarga yang sangat ia cintai pergi meninggalkannya. Hidup terlantar tanpa tujuan pria ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Yeji bisa memahami perasaannya dan rasa sedihnya terakumulasi dengan apa yang dirasakan pemilik tubuhnya saat ini. Semua penderitaan ini mendorong Yeji untuk mengakhiri hidupnya seperti saat itu. Dia berlari ke tengah jalan dan tubuhnya terhempas ketika sebuah mobil menabraknya dengan kencang. Mengejutkannya tubuh ke-11 ternyata orang yang sama yang membuat Yeji terkejut pada hari wawancara kerjanya, serta orang yang membangkitkan sisi gelap dalam diri Taewok. Pada akhirnya keputusan Yeji untuk mengakhiri hidup adalah kenyataan yang memulai kekacauan ini dan sejarah terulang kembali. Semua penderitaan yang dia rasakan terjadi karena dirinya sendiri dan pergantian peristiwa ini tidak mengherankan bagi kematian yang mengklaim bahwa manusia selalu membuang kesempatan dengan berpikir bahwa kematian adalah cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan, tapi sebenarnya itu salah.
Jie semakin kehilangan motivasi untuk melawan dan dia berencana untuk mengakhiri kesempatan terakhirnya, namun dia justru terbangun di tubuh ibunya sendiri setelah menyerap ingatan ibunya melalui bola kristal. Yin menyadari bahwa dia belum mengenal ibunya dengan baik. Dia belajar tentang kesulitan yang dihadapinya saat membesarkannya sebagai orang tua tunggal. Tepatnya ketika pria yang dia cintai meninggal dunia dan membuatnya hancur. Namun saat itu Yije tidak menyadari bahwa satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah kehadiran dirinya sebagai buah hati yang sangat dia cintai. Ibu Yije tidak pernah mengeluh pada hidupnya, dia selalu bekerja keras untuk mencari nafkah dan merawat putranya dengan penuh kasih sayang. Cobaannya menjadi semakin berat ketika dia kehilangan pekerjaannya, tapi dia terus melangkah maju dan pantang menyerah. Melalui ingatan ini Yije menyadari betapa bodohnya dia karena tidak pernah bersyukur telah diberkati ibu yang sangat hebat. Ketika ingatannya mencapai titik di mana dia meninggal dunia, rasa sakit dan kehilangan yang dirasakan ibunya juga dirasakan oleh Yije, yang membuatnya tersadar bahwa inilah rasa sakit paling buruk yang pernah dikatakan oleh kematian sebelumnya. Rasa sakit atas kepergian orang yang sangat dia sayangi, rasa sakit yang luar biasa yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Apa yang tampak seperti hukuman pada awalnya menjadi cara bagi Yije untuk terus bertahan hidup dan mencoba memenuhi keinginan ibunya yang belum tercapai. Ibunya sangat ingin pergi ke gunung yang sering dia kunjungi bersama suaminya saat masih muda. Yije mencoba memenuhinya meski tubuhnya sudah tidak sekuat itu untuk terus berjalan, namun dia tidak menyerah dan semua upayanya terbayar ketika pemandangan indah menyambutnya dengan hangat saat tiba di puncak. Yije menghabiskan 32 tahun di tubuh ibunya sambil mengingat orang-orang yang dicintainya. Tidak mudah untuk bertahan sendirian seperti itu, tapi melakukannya dengan tekad yang kuat karena dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah lagi selama hidup. Yije selalu takut menghadapi kehidupan, dia takut dunia tidak mengakuinya, takut tertinggal oleh rekan-rekannya, takut akan ditolak, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mati dia baru menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah kesempatan, lalu rasa sakit yang dia kira meliputi seluruh hidupnya ternyata hanya sebagian kecil dari itu. Setelah penantian yang begitu panjang, maut datang mencari Yije dengan sendirinya dan membawanya kembali pada kematian. Tidak pernah menyangka akan butuh yang sangat lama untuk menjalani masa hukumannya, dan sepanjang sisa hidupnya dia terus memikirkan apa yang akan dia lakukan saat bertemu dengan kematian. Yije berlutut di depan kematian dan meminta kesempatan sekali lagi, dan kematian memberitahunya bahwa dia menang. Kematian menjelaskan bahwa Yije berhasil menghindari kematian dan selamat. Dia sudah menerima hukuman penuh darinya dan yang tersisa adalah penghakiman dari Tuhan. Namun sebelum itu benar-benar terjadi, kematian punya sesuatu untuknya. Sambil mengeluarkan peluru dia memberinya satu kesempatan lagi, tetapi menyerahkannya pada keberuntungan. Dia memasukkan pelurunya pada pistol dan memutar bagian silindernya. Jika peluru itu akhirnya keluar, keinginan Yije akan terkabul, tapi jika tidak dia akan berada di tangan Tuhan. Cerita berakhir ketika Yije menembak dirinya sendiri dan harapannya ternyata dikabulkan. Dia kembali ke masa lalu saat tubuhnya hendak melompat dari atas gedung. Teleponnya berdering dan kali ini dia menjawab panggilan ibunya sambil menangis terseduh-seduh.